adalah salah satu tempat wisata yang paling populer di kawasan selatan Pulau Jawa. Selain dikenal dengan ombaknya yang besar, Pantai Parangtritis juga sering dihubungkan dengan kisah tentang Nyi Roro Kidul yang identik dengan kisah misteri dan mitos. Namun, kalian tahu nggak sih, di balik keindahan Pantai Parangtritis ternyata menyimpan banyak sekali masalah sampah yang merugikan ekosistem laut. Dikutip dari Radar Jogja, Koordinator Unit Pengelolaan Kegiatan UPK Sampah Pantai Parangtritis, Suranto, mengatakan total sampah yang ada di depo sampah Pantai Parangtritis terhitung mencapai 15 ton. Belasan ton sampah tersebut dihasilkan dari aktivitas para wisatawan yang berkunjung selama masa libur Lebaran kemarin. Sampah plastik bukan lagi masalah baru di bumi tempat kita tinggal. Sejak beberapa tahun belakangan, permasalahan ini muncul dan semakin meresahkan. Tak hanya di daratan yang dipenuhi dengan sampah-sampah plastik yang menggunung, laut pun terkena imbas lantaran polusi plastik turut memenuhi wilayah perairan. Bicara soal dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik di laut, tentu ada banyak sekali, dari ancaman terhadap ekosistem bahari, kesehatan manusia, hingga ekonomi. Berikut adalah bahaya dan dampak sampah plastik di laut yang mesti secepatnya ditanggulangi. Yang pertama yaitu merusak terumbu karang. Terumbu karang berperan besar karena menyediakan habitat yang sangat krusial dalam kelangsungan hidup spesies laut. Bukan hanya itu, terumbu karang juga dapat menyesuaikan kadar karbon dan nitrogen dalam air, serta menghasilkan nutrisi penting untuk rantai makanan laut. Namun dengan lautan yang bergelimang sampah plastik, jumlah patogen di perairan meningkat cepat. Berdasarkan studi yang dipimpin oleh Julia Bilem tahun 2018, sebanyak 89% terumbu karang yang bersentuhan dengan plastik cenderung terjangkit penyakit. Hal ini sangat mengkhawatirkan melihat fakta bahwa 60% dari terumbu karang rusak parah. Bahaya lain yang disebabkan oleh sampah plastik di laut adalah berkurangnya populasi fitoplankton. Sejatinya tumbuhan yang hidup di air membantu produksi oksigen di lautan. Tumbuh-tumbuhan, termasuk fitoplankton, menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Berkat oksigen dari laut, setidaknya akan ada penurunan emisi karbon dioksida. Namun, jika sampah plastik mengganggu populasi fitoplankton, produksi oksigen dari lautan tentu akan berkurang dan membahayakan planet bumi. Setelah fitoplankton, sampah plastik turut membahayakan burung laut. Menurut artikel ilmiah Threat of Plastic Pollution to Seabirds is Global, Pervasive and Increasing tahun 2015, 90% dari burung laut memakan sampah plastik. Isi perut dari burung laut kebanyakan adalah sampah plastik yang berupa tutup botol, serat sintesis pakaian, dan mikroplastik. Selain organisme di laut, sampah plastik turut membahayakan kesehatan manusia. Seperti yang diketahui, sampah plastik di laut tidaklah terurai, melainkan hanya bisa berubah menjadi serpian yang lebih kecil atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Sampah plastik dapat berbahaya bagi kesehatan manusia lewat rantai makanan. Ketika hewan-hewan laut memakan sampah plastik, manusia turut terancam lantaran sebagian makanan yang dikonsumsi berasal dari laut. Menurut studi kasus yang dikembangkan oleh mahasiswa Montana State University, tahun 2012 di dalam plastik terdapat kandungan timbal, kadmium, dan merkuri yang sangat beracun. Ada pula plastik yang mengandung diethylhexylphthaleate atau DEHP. Racun-racun lain yang ada pada plastik dapat menyebabkan berbagai permasalahan bagi manusia seperti kanker, terganggunya sistem kekebalan tubuh, dan perkembangan anak, hingga cacat lahir. Selain berdampak bagi makhluk hidup, perekonomian akan dirugikan pula dengan meningkatnya sampah plastik di laut, terutama bagi industri perikanan dan pariwisata. Sebagaimana dilansir dari worldfinance.com, kepingan plastik bisa menyebabkan kerusakan pada alat-alat penangkapan ikan. Bukan hanya butuh untuk diperbaiki, namun sebagian kerusakan yang disebabkan oleh sampah plastik mengharuskan penggantian kapal. Bagi industri pariwisata, sampah plastik mengurangi eksotisme destinasi wisata. Sejumlah pantai sekarang ini dipenuhi dengan gunungan sampah plastik sehingga berujung pada berkurangnya jumlah pengunjung. Itu artinya pendapatan kian merosot jika masalah ini tak lekas ditanggulangi. Dampak sampah plastik di laut memang sefatal itu. Ancamannya bukan saja untuk biota laut, namun manusia juga akan terkena dampaknya. Tak ada kata terlambat untuk mulai bangkitkan kesadaran guna membenahi isu sampah plastik. Supaya permasalahan ini tak kian menjadi-jadi, memang mesti secepatnya diatasi.
Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencemaran laut adalah melalui pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia internasional, industri, akademisi, beserta NGO. Usaha pemerintah daerah untuk menangani pencemaran sampah di laut adalah dengan melalui penguatan kapasitas SDM, pembiayaan, manajemen infrastruktur, perubahan sikap, dan mengembangkan manajemen sampah di pesisir yang terintegrasi. Selanjutnya, bersama dengan pemerintah pusat menangani pencemaran sampah plastik di laut dengan cara edukasi dan kampanye mengenai perubahan limbah menjadi energi atau waste to energy, membuat regulasi mengenai kantung plastik berbayar, memperkuat regulasi manajemen sampah di sektor pelabuhan, perikanan, dan pelayaran. Selanjutnya, bersama dunia internasional menggunakan kerjasama bilateral maupun regional untuk mengumpulkan komitmen bersama tentang pengurangan pencemaran sampah plastik di laut. Selanjutnya, bersama industri meningkatkan penggunaan bahan plastik yang dapat terurai secara alami atau biodegradable, meningkatkan investasi terhadap industri plastik biodegradable, menggalakkan konsep 5R yaitu reduce, reuse, recycle, recovery, and repair. Serta bersama akademisi dan NGO non-governmental organization melakukan kampanye, pengembangan, serta penelitian mengenai bank sampah.